Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan saja kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita percaya bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Karena itu mendengarkan firman itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat supaya kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu hari ini karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini masih dalam hubungan dengan renungan seri tentang kasih. Kita akan membahas kasih berdasarkan Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22. Demikian firman-Nya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Demikian firman Allah hari ini yang kembali mengajar kita bahwa kasih itu ada damai sejahtera. Kalau kemarin kita bicara bahwa kasih itu ada sukacita, maka hari ini kita bicara kasih itu ada damai sejahtera. Jadi kita harus memahami bahwa buah roh itu tunggal, yaitu kasih. Jadi buah roh itu bukan jamak. Buah roh itu hanya satu, yaitu kasih. Di dalam kasih ada sukacita, dan yang kedua dalam kasih itu ada damai sejahtera. Jelas sekali dalam ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Jadi buah dari kasih itu ada damai sejahtera. Ketika saudara dan saya memiliki kasih, pasti saudara dan saya memiliki damai sejahtera. Tapi ketika damai sejahtera itu sudah tidak ada dalam diri kita, itu berarti bahwa kasih juga sudah tidak ada dalam diri kita. Karena kita harus pahami bahwa kasih itu buah roh. Artinya oleh pekerjaan roh, oleh pertolongan roh, oleh intervensi roh, saudara dan saya bisa memiliki kasih. Dan ketika saudara dan saya hidup dalam pimpinan roh, maka saudara dan saya menghasilkan buah roh, yaitu kasih. Dan ketika saudara dan saya memiliki kasih, maka di dalam kasih itu ada damai sejahtera. Itu berarti bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, salah satu parameter dari kasih adalah ketika kita mau hidup damai dengan sesama kita. Ketika kita hidup dalam damai sejahtera, itu menunjukkan bahwa kita memiliki kasih. Nah, karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus belajar. Kita terus berusaha supaya kita selalu hidup dalam damai sejahtera. Dimanapun kita ada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, hendaknya shalom Allah itu terus ada dan terus melekat dalam diri kita sebagai umat, karena kasih itu ada damai sejahtera. Nah, supaya kita selalu hidup dalam damai sejahtera, maka ada 3 hal penting yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus selalu berpikir yang positif. Berpikir yang negatif seringkali merampas damai sejahtera dalam diri kita. Karena itu mari kita belajar berpikir yang positif. Seperti Filipi pasal 4, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau kita selalu belajar mengkonsentrasikan diri untuk berpikir yang positif, berpikir hal-hal yang baik, berpikir hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, maka itu menolong kita untuk memelihara damai sejahtera Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Tapi ketika kita selalu berpikir yang negatif, berpikir yang kotor, itu yang seringkali merampas damai sejahtera dalam hidup kita. Jadi berpikir yang positif itu sesuatu yang penting dalam hidup kita untuk kita bisa hidup dalam damai sejahtera.
dalam hidup segala peristiwa apapun, segala kejadian apapun, segala hal apapun yang terjadi, pasti selalu ada sisi positif dan selalu ada sisi negatifnya. Karena itu kita sebagai umat belajar berpikir, melihat, mengkonsentrasikan untuk hal yang positif. Jangan hal-hal yang negatif. Supaya kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Yang kedua, supaya kita bisa hidup dalam damai sejahtera, yang kedua adalah jangan khawatir tentang apapun juga. Seringkali kekhawatiran kita, kecemasan kita, itu yang merampas sukacita kita, merampas damai sejahtera dalam hidup kita. Sehingga akhirnya bukannya damai sejahtera terjadi dan tercipta dalam hidup kita, tetapi justru kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan yang menghantui hidup kita. Dan ketika kekhawatiran dan kebimbangan terus ada menghantui pikiran kita, itu yang membuat kita tidak ada dalam damai sejahtera. Kita tidak hidup dalam damai sejahtera. Kita belajar dari firman Allah, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kita belajar untuk berdoa kepada Allah, menyerahkan kepada Allah. Apa yang menjadi kekhawatiran kita, kita serahkan kepada Tuhan. Supaya kita bisa tetap hidup dalam damai sejahtera. Yang ketiga, supaya kita hidup dalam damai sejahtera, yang ketiga kita mau mengampuni sesama kita. Seringkali benci, dendam, iri satu dengan yang lain, itu merampas damai sejahtera dalam hidup kita. Yang akhirnya membuat kita tidak hidup dalam damai sejahtera. Padahal kasih itu ada damai sejahtera. Jadi supaya kita bisa hidup dalam damai sejahtera, kita mau mengampuni sesama kita. Kita melepaskan pengampunan kepada sesama. Jangan menahan benci, jangan menahan dendam satu dengan yang lain. Kita lepaskan pengampunan. Kita belajar memberikan pintu maaf kepada sesama kita. Apapun kesalahan orang kepada kita, kita belajar memaafkan, kita belajar mengampuni seperti teladan Yesus bagi kita. Ketika dia di atas bukit Golgota, sekalipun dia sudah dihina, diejek, diolok, difitnah, sampai dia babak belur. Tapi di bukit Golgota justru dia berkata, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini yang namanya Kristus tidak ada benci, tapi dia memaafkan, dia mengampuni. Ketika kita selalu membuka pintu maaf kepada sesama kita, maka itu memelihara shalom Tuhan selalu ada dalam hati kita. Kita selalu ada dalam hidup dalam damai sejahtera. Tapi kalau kita ada benci kepada sesama kita, kita sakit hati dengan sesama kita karena kesalahannya atau karena perbuatannya, tidak mungkin kita ada damai sejahtera. Jadi orang yang hidup dalam damai sejahtera, dia selalu melepaskan pengampunan. Dia selalu membuka pintu maaf kepada sesamanya. Karena kita pun harus menyadari kita pun masih banyak berbuat salah. Kita pun masih banyak menyakiti orang, menyakiti sesama kita. Karena itu yang paling bagus, kita selalu belajar membuka pintu maaf. Kita selalu belajar untuk berkata seperti Yesus, Bapa ampuni orang itu, karena dia tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika kita selalu mau mengampuni sesama kita, maka saya percaya itu yang membuat kita selalu hidup dalam damai sejahtera. Allah yang punya firman ini, memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa, puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar kami kembali bahwa kasih itu ada damai sejahtera. Tuhan tolong kami, supaya kami selalu hidup dalam damai sejahtera dengan sesama kami. Supaya kami bisa hidup dalam damai sejahtera, ajarlah kami untuk kami selalu berpikir yang positif. Tolong kami supaya kami jangan khawatir tentang apapun. Tolong kami supaya kami selalu mau mengampuni sesama kami. Tanamkan, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Yang memohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat rohani, Tuhan berikan bagi mereka. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.